Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita kembali dapat mengkaji daripada sirahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di sini dikatakan termasuk mukjizat di tahun keberapa ini? Dan di tahun ke-9 daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di sini sebutkan wa fi nafsi sanah kana insyiqaqul qamar lahu sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini, yaitu di tahun ke-9 daripada kenabian, atau tatkala umur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berumur 49 tahun, kanal insyiqaqul qamar, terjadi terbelahnya bulan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terbelahnya bulan ini termasuk mukjizat samawiyah, mukjizat langit, ya, mukjizat lah langit. Karena mukjizat para ulama membagi-bagi, ada mukjizat langit, ada mukjizat bumi. Kalau bumi seperti apa? Batu ngirim salam, pohon, ya, pohon apa namanya, nundukin diri ranting-ranting buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada mukjizat insyiqaqul qamar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadinya belahnya bulan ini sebenarnya asal muasalnya permintaan orang kafir. Orang kafir ini minta bukti sama Nabi Muhammad SAW. Benar nggak sih ente itu nabi? Kalau emang benar, tunjukin satu bukti kepada kami sehingga kami dapat beriman. Cuma sebenarnya bukan sekali dua kali. Seringkali orang-orang kufar minta bukti sama Nabi, pada saat Nabi berikan bukti mereka nggak percaya. Karena memang iman itu udah ditutup sama Allah dari diri mereka. Allah nggak memberikan hidayah kepada mereka. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini nggak bisa ngasih mereka hidayat. Ini nggak bisa ngasih mereka hidayat. Orang yang kau pilih, orang yang kau sukai, ente pengen ngasih hidayah, nggak bisa. Kenapa? Allah yahdi man yasha. Pemberi hidayah itu Allah. Innama 'alaikal balagh. Ente itu cuma penyampai. Kita ini nggak bisa maksakan orang untuk hadir majelis. Cuma kita berusaha untuk ngajak. Ya, cuma kalau mau maksain lu harus hadir. Kalau kagak nggak bisa. Innama 'alaikal balagh. Dan kita pun pada saat nyampein, kita udah berusaha agar umat, ya apalagi yang diajarkan sama ustadz tadi tuh, itu kan untuk kehidupan kita keseharian. Kita ketemu air sering, baju kayak gimana, kalau kena kotoran dan lain-lain. Itu kan penting. Cuma ada orang masa bodoh, dijelasin tentang aurat jangan dibuka, laki-laki lututnya jangan kebuka. Futsal masih aja, duduk depan rumah masih aja. Ya, ada guru-guru ngomong, ayo apa namanya, kurangin ini, kurangin, tapi masih aja tetap. Kenapa ya? Kalau dibilang teka ya kagak enak. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saja, mungkin belum dapat hidayah, ya mungkin belum tahu hakikatnya. Seperti kata Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi mereka itu minta bukti. Mana bukti? Kalau emang ente nabi, buktikan kepada kami. Akhir dibukti nama Nabi Muhammad SAW dibelah. Ya, bulan itu dibelah sama Rasulullah. Jangankan dibelah, dalam riwayat itu Nabi Muhammad pada saat masih kecil mainin bulan pakai jari. Bulan tuh dimainin pakai jari. Ya. Mungkin kalau Ammar anaknya Pekong masih kecil itu mainin HP. Iya, jari itu mainin HP gitu kan. Ini bulan langsung. Iya, masih kecil. Iya, masih kecil. Nah, pada saat udah dewasa di tahun ke-49 daripada umurnya, belah bulan. Bulan dibelah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang yang minta bukti itu tetap aja. Emang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Udah ditutup sama Allah, summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Tatkala ditampakkan hal-hal seperti itu, dia bilang apa? Oh, ini sihir.
Lu yang minta dikasih, lu yang nyaci. Dibilang ini mas sihir. Akhirnya tapi dia ini walaupun ngomongin sihir, hatinya itu masih yakin. Ini bener nggak sih? Bukan yang benar-benar orang yang ngebantah, bukan hoax misal. Dia benar-benar nggak percaya 100%. Ini enggak. Tengah-tengah tuh. Ya, 50%. Karena gengsinya dia untuk ngikutin Nabi Muhammad, dia bilang ini mah bohong, sihir. Sampai dia itu kebetulan ada orang-orang Mekah yang sedang berperjalanan ke negeri Syam untuk tijarah, untuk dagang. Pada saat nyampe ke Syam, ditunggu nih oleh orang yang minta dibelahnya bulan oleh Nabi Muhammad. Sampai berhari-hari, dalam riwayat hari itu juga kebetulan nih orang yang Syam balik. Ditunggu di perbatasan kota Mekah. Dia nggak sabaran, bukan ditunggu di rumah, di perbatasan kota Mekah. Tatkala ini orang datang, ditanya, tanggal sekian, jam sekian, hari sekian, ente ngelihat nggak bulan terbelah? Orang-orang yang dari Syam tuh di perjalanan, mereka kan kalau misalnya pakai perjalanan, kalau sekarang ada Waze, ada yang Google Maps, sekarang kan mudah. Kalau dulu itu kalau mau berjalan pakai apa? Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. Dengan tanda-tanda bintang dan lain-lain. Itu tanda perjalanan mereka. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah di surah An-Nahl. Di antaranya alamat itu apa? Bulan, pakai bulan. Mereka bisa memahami jarak, yang mana utara, yang mana selatan, yang mana barat, yang mana timur, dari hal-hal seperti itu. Jadi orang-orang itu pasti ngelihat bulan karena buat jalan balik. Ditanya, ente ngelihat gak bulan terbelah? Iya, kami ngelihat. Emang ada apa? Ini orang akhirnya ngomong apa? Oh, berarti benar. Muhammad udah menyihir bukan penduduk Mekah doang, sedunia udah dia sihir. Seharusnya kalau udah ngelihat bukti dari orang lain, harusnya ngikut, percaya. Ini kagak. Tetap ditolak sama dia. Tetap ditolak, kagak mau nerima. Terus di tahun selanjutnya itu wa fi sanatil 'ashira minan nubuwah mata anhu Abu Talib. Tahun ke-10 daripada kenabian, Abu Talib wafat. Fashtadda huznahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah bertambah sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertambah sedih karena Abu Talib wafat. Itu Abu Talib wafat. Kenapa Nabi Muhammad SAW sedih? Karena Abu Talib adalah sosok yang sangat menjaga, melindungi, bahkan rela menjadi tamengnya Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy tuh nggak berani ngedeketin Nabi gara-gara apa? Ada Abu Talib. Mereka nggak berani. Abu Talib ini orang yang sangat disegani. Bahasa kita maaf kalau sekarang mungkin bisa dikatakan kayak presidennya Mekah gitu. Kalau kita kan presiden, raja lah gitu. Orang yang memegang kekuasaan. Bahkan air Zam-Zam, Ka'bah yang ngurusin setelah Abdul Muthalib wafat siapa? Abu Talib. Jadi sangat disegani. Mereka nggak berani menentang apa? Menentang pemimpin. Cuma pada saat Abu Talib wafat, hilanglah satu tamengnya Nabi Muhammad. Udah mulai ngegrogotin, masuk lagi, nyaci maki, ngehina Nabi lagi. Tatkala siapa? Tatkala Abu Talib wafat. Karena Abu Talib itu nggak ingin sama sekali memberikan Nabi Muhammad kepada orang kufar, sama sekali nggak mau. Beliau lebih rela dirinya yang tersakiti daripada keponakannya Muhammad yang disakiti oleh orang Quraisy. Nah, tentang masuk Islamnya Abu Talib itu ada beberapa riwayat dari para ulama. Ada ulama yang meyakini bahwasanya Abu Talib walaupun beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat secara lisan, namun hati beliau adalah Islam. Karena ada sebagian pemahaman atau aliran di dalam akidah yang mereka mengatakan bahwasanya orang kalau misalnya hatinya yakin, tapi lisannya dia yakin Muhammad utusan Allah, tiada Tuhan selain Allah, namun lisannya kagak ngucapin, ada pendapat di luar, bahkan di luar Asy'ariyin, di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mereka juga masih Islam. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang mengucapkan kayak gitu dalam hati tapi nggak ngucapin secara lisan itu dikategorikan Islam. Nah, Abu Talib kalau kita lihat apa? Dia percaya
Kita lihat dulu pada saat kita ceritakan tentang Abu Thalib ngejaga Nabi Muhammad. Sampai beliau bilang sampaikan adhir ma badalak. Yang nyampe kepada ente itu dari agama, dari syariat, sebarkan ke orang lain. Jangan takut, aku yang akan jadi tameng. Kalau emang Abu Thalib kagak percaya, dia bakal larang. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan Abu Thalib Islam. Bahkan ada beberapa ulama yang ngarang kitab sendiri bahwasanya Abu Thalib Islam. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir karena menghukuminya secara zahir. Karena di antara syarat masuk Islam adalah nutqu bisyahadataini i'tubira li sihhatil imani mimman qadara, kata Ali bin Ruslan. Yang namanya masuk Islam itu kalau dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Kalau kagak ya enggak. Cuma yang harus kita jadikan patokan di sini, jangan lancang ngomongin paman Nabi, ayah Nabi, ibu Nabi, kurang ajar. Kalau mau ngomongin yang kagak benar dengan ayah, ibu, paman Nabi. Gini aja, Rasulullah SAW itu kan punya paman namanya Abu Lahab. Abu Lahab punya anak, satu Utbah, satu Utaibah. Saya sering kebalik nih antara Utbah sama Utaibah. Ala kulli hal salah satu dari mereka ada yang masuk Islam. Cuma suatu hari para sahabat lagi ngomongin Abu Lahab. Udah wafat nih Abu Lahab. Cuma lagi diomongin. Lagi ngomongin Abu Lahab. Nabi ada di situ. Tiba-tiba anaknya Abu Lahab datang. Kata Rasulullah apa? Kalian stop, jangan ngomongin Abu Lahab lagi. Kenapa? Menghormati anaknya, jangan sampai anaknya tersakiti. Ini Abu Lahab udah jelas di Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sedangkan kalau kita lihat ayah ibu Nabi, kagak ada yang jelas mengatakan bahwasanya mereka kafir. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwasanya kata Nabi, abi wa abuka finnar. Dan juga pamannya Nabi. Tapi kalau kita lihat ada ulama yang mengatakan mereka itu nggak bisa dikategorikan mereka kufur dalam keadaan wafat. Contoh, agak menyimpang sedikit ya, kita nggak bahas pamannya, ngebahas ayahnya Rasulullah dan ibunya Rasulullah. Itu mereka itu adalah kelompok yang ummiin, bukan ummiin, ashabul fatrah, ashab fatrah. Apa itu ashab fatrah? Mereka pada saat wafat kan Nabi belum diutus. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak bakal diazab sama Allah. Toh utusan kagak ada di tengah-tengah kami. Orang itu kan dituntut oleh Islam untuk melakukan sesuatu tatkala syariat udah nyampe kepada mereka. Hatta zaman sekarang, kalau ada kampung, perdesaan, dia kagak kenal Islam sama sekali, enggak tahu Muhammad, orang badui. Kagak tahu HP, kagak tahu listrik, misal. Ada zaman sekarang. Mereka dimaafkan. Mereka dimaafkan. Apalagi padahal Islam udah ada nih, orang kayak gitu dimaafuin. Man nasya'a ba'idan anil Islam. Namun kalau misalnya orang kufar kayak gini lebih lagi. Rasulnya kagak ada, belum diutus Rasul di tengah-tengah mereka. Maka ulama mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan di kitab Bahjatul Mahafil ada riwayat walaupun dhaif. Hadis dhaif bukan berarti langsung ditolak aja. Ada riwayat walaupun dhaif mengatakan bahwasanya Nabi menghidupkan ayah dan ibunya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu wafat lagi. Dan juga ada seorang ulama dari Yaman menuliskan syair yang sangat panjang. Syair yang sangat panjang yang mencela orang-orang yang nyaci maki bapak dan ibunya Nabi Muhammad. Sampai dikatakan jahilu maqamaki. Mereka itu bodoh, kagak tahu kedudukan mereka, kedudukan engkau. Ulama itu ngomong apa? Masa Nabi Muhammad berada di dalam perut ibunya dan ente ngomong orang yang mengandung Nabi Muhammad, orang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW di perutnya diasuh, ente bilang dengan kalimat yang kagak enggak. Ibu ente aja kagak berani. Kalau ente dicaci orang ibu ente ngamuk. Lah ente ngomongin ibunya Nabi Muhammad kagak ada adab. Maka sepertilah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lebih memilih yaskut, enggak panjang lebar membahas tentang ini. Karena khawatir salah ngomong sehingga mencaci sesuatu yang tidak pantas diomongkan. Karena ini ayah dan ibunya manusia yang paling mulia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di sini kita jelaskan di kitab ini
Bahwasanya Rasulullah pernah ngomong kepada Abu Thalib, ya am, kulha, ya wahai pamanku, engkau udah sakit nih, katakanlah, masuklah ke dalam Islam. Ya, astahillaka biha syafa'ah yaumal qiyamah. Kalau ente ucapin, aku bisa memberikanmu syafaat di hari kiamat. Namun kata Abu Thalib apa? Yabna akhi, wahai keponakanku, laula makhafatal musabbah, kalau aku nggak takut dicaci orang, maksudnya dicaci orang Quraisy, ini pemimpin. Dan kalau aku nggak takut orang Quraisy bakal ngira aku yang enggak, innama qultuha, aku bakal ngomong. Cuma aku mau ngomong ini takut, khawatir. Iya, aku khawatir. Dari sinilah turun ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Namun banyak pendapat para ulama tentang peristiwa ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah itu 3 hari, ya, makanya dikatakan tahun kesini ini tahun keempat, tahun ke-10 daripada kenabian, atau tatkala Rasulullah berumur 50 tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? 2 orang yang sangat memiliki partisipasi besar di dalam dakwanya Rasulullah wafat. Abu Thalib satu. Yang kedua siapa? Istri tercinta beliau, Khadijah. Jaraknya cuma 3 hari, bayangin. Maka kita kalau misalnya mau main-main, saya ini orang yang sangat apes, saya ini adalah orang yang sangat sial, orang yang sangat sakit. Kita lihat Nabi Muhammad, ujiannya, bencananya, sakitnya, penghinaan dari orang-orang lebih parah daripada kita. Maka ulama ngomong, kalau ente dapat musibah, bayangin, bandingin dengan musibah Nabi Muhammad. Musibahmu nggak ada apa-apa. Nabi dapat musibah tetap bersyukur, tetap ibadah. Lah ente musibah bunuh diri di kereta api di Pondok Ranji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari, misal hari ini meninggal, 3 hari lagi istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Fatadha'af huznuh. Maka bertambahlah sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah dinamakan ini tahun adalah Amul Huzun, tahun kesedihan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Khadijah selama 24 tahun 6 bulan. Tinggal sama Khadijah selama 24 tahun 6 bulan. Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah meninggal dan umur beliau pada saat itu 65 tahun. 65 tahun beliau meninggal di bulan Ramadan, 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking cintanya sama Khadijah, kita lihat nikah selama 24 tahun 6 bulan, itu Nabi Muhammad enggak pernah nikah sama orang lain. Bahkan setelah Khadijah wafat, itu Nabi Muhammad SAW masih memuji Khadijah dimanapun itu. Sama Aisyah yang dipuji Khadijah, sama Sofia yang dipuji Khadijah. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu cemburu banget sama siapa? Sama Khadijah. Karena apa? Cinta banget Nabi Muhammad sama Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhah. Bagaimana tidak? Orang udah mendustakan Nabi, yang masih kuat ngedukung Nabi. Nabi pertama kali dapat wahyu, yang menyelimutin siapa? Khadijah. Yang nenengin Khadijah, yang ngebantu Khadijah. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Khadijah ngomong, seandainya tulang belulangku pada saat wafat itu bermanfaat untuk dakwahmu, pakai jual. Lah kita belum tentu kayak gitu. Untuk majlis aja susah terkadang. Untuk maulid aja susah. Ini Khadijah untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya tulang belulangku bermanfaat, jual, nggak apa-apa. Demi suami beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat beliau wafat, nambah sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang ada sedikit lagi nih. Wa fi hadhihi sanah tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Saudah binti Zam'ah. Nah, setelah Khadijah wafat barulah Nabi nikah sama yang lain. Ini istri selanjutnya siapa? Pertama kali setelah Khadijah wafat, Saudah binti Zam'ah. Janda juga, udah tua. Maka orang-orang kufar yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini nafsuan. Kita lihat, Nabi Muhammad ini kedudukannya besar. Orang yang ganteng, kenapa gak nyari gadis? Ini udah menjadi suatu bantahan kepada mereka secara logika. Bahwa Nabi Muhammad SAW menikah bukan untuk itu. Namun untuk orang dulu nih, kalau nikah biasanya untuk menyambung antara hubungan dari satu kabilah ke kabilah yang lain. Dari satu keluarga ke keluarga yang lain.
Setelah itu Nabi Muhammad menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Barulah nggak lama dari situ di bulan Syawal Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Kalau dengan Saudah binti Zam'ah langsung tinggal satu rumah. Namun pada saat sama Sayyidatuna Aisyah, karena beliau masih kecil, Nabi Muhammad SAW nggak tinggal bareng. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak tinggal bareng. Sebagai penutup, kenapa Nabi Muhammad bisa nikah sama Aisyah? Itu Rasulullah SAW mimpi. Ya, Rasulullah SAW mimpi bahwasanya beliau bukan mimpi, maaf. Kalau mimpi itu Sofia. Rasulullah SAW didatengin malaikat Jibril. Malaikat Jibril bawa, kalau bahasa Arabnya bitokoh, atau kalau kita kartu kayak foto gitu tuh, ditunjukin. Ya, kata Jibril dapat perintah dari Allah bahwasanya engkau di surga kelak akan menikah, memiliki istri yang seperti ini. Maka kata Allah, nikahlah kepada seseorang perempuan yang di dunia mukanya persis seperti ini. Akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu nggak tahu siapa yang punya anak seperti ini. Ya. Atau kalau bahasa kita nih ada yang namanya mak comblang. Ya, akhirnya Nabi Muhammad nyuruh ada seseorang yang tahu dengan keadaan perempuan-perempuan Mekah, dikasih, kenal gak ente sama ini? Oh, saya kenal tapi masih kecil, nggak tahu siapa. Anaknya Abu Bakar bernama Aisyah. Itu singkat ceritanya. Dari sinilah akhirnya Nabi Muhammad SAW nikah sama Sayyidatuna Aisyah. Bukan karena Nabi yang mau nikah, tapi siapa? Perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya amr, udah lazim dilakuin, harus dilakuin. Perintah dari Allah. Malaikat Jibril yang turun disuruh nikah, mau gimana lagi? Tapi kalau kita lihat istri pertama siapa? Khadijah janda. Kedua juga sama, Saudah binti Zam'ah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang perginya Nabi Muhammad dakwah ke kota Taif. Ya, dakwahnya Nabi Muhammad ke kota Taif, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan semoga kita selalu mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, dan apa yang kita lakukan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.